fungsi beras. Ini beras cadangan beras pemerintah, bukan bantuan yang berupa Jokowi bilang sembako, program sembako atau dana desa, belum. Terima kasih atas kedatangannya ke kantor dinas sosial, dan kesempatan ini bagus sekali untuk kita sama-sama sampaikan masyarakat Nabire dengan sebaik-baiknya, sejernih-jernihnya. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini, hari Senin, dari total 95 ton cadangan beras kita sudah keluar 53 ton. 53 ton ini sudah sampai di kampung kelurahan. Tiap kampung dan kelurahan kita berikan cadangan beras 1 ton. Cadangan beras ini diprioritaskan, ingat, diprioritaskan, diberikan kepada masyarakat miskin di zona merah. Sudah ada pasien positif di daerah itu, sudah ada ODP, sudah ada PDP. Prioritas kedua diberikan kepada masyarakat miskin, saya ulangi lagi, masyarakat miskin yang kehilangan mata pencaharian. Untuk masyarakat miskin, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan surat keputusan Menteri Sosial, ada 14 kriteria. Yang mana yang masyarakat miskin 14 kriteria ini di tingkat kelurahan kampung sudah tahu. Kita sudah sering sosialisasi. Jadi saya bacakan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial nomor 146 HUK 2013 tentang penetapan kriteria masyarakat miskin. Itu ada 14. 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal 8 meter bujur sangkar per orang. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu yang murahan. 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, kayu rumbia, atap rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa plester. Ini keluarga miskin ini yang kita duluan utamakan. Keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar bersama-sama di dalam rumah tangga, tapi dia fasilitas buang airnya itu dilakukan secara bersama-sama dengan rumah tangga lain, jadi saling menumpang. Yang kelima, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Ini yang kita utamakan semuanya ini. Yang keenam, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu, arang, sekali-kali menggunakan minyak tanah. Hanya mengkonsumsi daging, telur, susu dalam 1 kali seminggu. Kemudian hanya membeli 1 setel pakaian 1 kali 1 tahun, 1 setel. Hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari, tidak 3 kali sehari seperti kita ini. Yang ke-11, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau di rumah sakit atau di poliklinik. Kriteria yang berikutnya, yang ke-12, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas 500 meter. Petani, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, kurang dari 600.000 per bulan. Ini keluarga miskin kriterianya ini. Yang berikutnya, pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD. Yang keempat,
terakhir tidak memiliki tabungan yang bisa dijual senilai 500.000 dalam bulan itu. Nah, ini sudah yang kita utamakan. Fungsi beras itu, ini beras cadangan, beras pemerintah, bukan bantuan yang berupa Jokowi bilang sembako, program sembako atau dana desa, belum. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi ini beras cadangan. Ada bencana atau tidak ada bencana COVID, ada bencana COVID, tidak ada bencana COVID, beras cadangan pemerintah Kabupaten Nabire yang dikelola dinas sosial ada. Banyaknya 100 ton. Ini ada terus. Bukan karena COVID saja. Tanpa COVID juga ada bencana, dinsos ada. Cadangan beras ini ada. Setiap tahun ada. Kita bisa keluarkan apabila daerah membutuhkan. Apabila ada pernyataan dari kepala daerah berupa pernyataan tanggap darurat bencana. Tanggap darurat bencana, tanggap siaga bencana. Ini bisa kita keluarkan. Bukan cuma saat COVID saja. Baik. Mungkin bisa saya jelaskan. Selain itu, selain masalah beras juga, saya akan jelaskan bantuan-bantuan lain yang sudah ada masuk di Kabupaten Nabire, berupa satu, bantuan dari Kementerian Sosial berupa dana sosial tunai, bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Sampai hari ini jumlah kuota yang diberikan oleh Kementerian Sosial 1925 keluarga miskin untuk Kabupaten Nabire. Kuota ini, jumlah ini ditetapkan Kementerian Sosial. Kita kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia cuma menerima dan memanfaatkan kuota itu, mengusulkan. Dan syukur alhamdulillah Kabupaten Nabire tercepat. Se-Papua dan Papua Barat memanfaatkan kuota itu dan mengirimkan datanya kembali ke Kementerian Sosial melalui pusat data internal, pusat data dan informasi Kementerian Sosial. Dan sampai hari ini dana sudah terrealisasi masuk ke penerima melalui kantor pos sebanyak 1.520 kepala keluarga penerima manfaat, melalui Bank BRI 48 dan melalui Bank BNI 2 kepala keluarga. Perlu saya sampaikan juga bahwa yang mengenai bantuan langsung, bantuan sosial tunai Kementerian Sosial ini, ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan untuk tidak bisa menerima bantuan ini. Ya, jadi mari kita sama-sama mengawasi, di lapangan, jangan sampai ditemukan penerima manfaat yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan itu. Satu, keluarga yang salah satunya bekerja sebagai PNS, anggota TNI, Polri, ini tidak berhak dapat bantuan dari Kementerian Sosial. Semua program Kementerian Sosial tidak berhak dapat. Keluarga yang salah satunya juga bekerja sebagai karyawan BUMN, BUMD, ini juga tidak berhak dapat. Kemudian keluarga yang masih satu kartu keluarga dengan PNS, pensiunan PNS, TNI, Polri, dia masih satu keluarga, satu ini. Kemudian keluarga pekerja swasta, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan yang penghasilannya di atas 600.000 per bulan. Kemudian yang berikutnya, keluarga yang sudah mendapatkan program-program bantuan dari Kementerian Sosial. Ini tidak berhak dapat bantuan, baik yang dari dana desa, baik yang dari bantuan sosial tunai,
maupun program sembako Pemda. Nah, ini harus kita sama-sama mengawasi, jangan sampai ada masyarakat yang ada yang double, ada yang mampu, ada yang di dalam kriteria ini tapi mereka terima. Mari kita sama-sama pengawasan nanti. Itu untuk bantuan sosial tunai. Jadi pertama tadi cadangan beras ya, cadangan beras, kemudian bantuan sosial tunai. Berikutnya dana desa yang ramai sekarang 600.000 per keluarga. Ini silakan berkoordinasi dengan, ditanyakan langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Yang diarahkan untuk dinas sosial bagaimana menghitung kebutuhan bantuan program jaring pengaman sosial, bantuan sembako untuk dari Pemda, sumber dana APBD yang akan diberikan ke kelurahan-kelurahan, 9 kelurahan. Kenapa? Karena untuk kampung sudah ada dana desa, sementara untuk kelurahan tidak ada sumber dana. Jadi Pemda Kabupaten Nabire akan menggunakan dana jaring pengaman sosial ini untuk bantuan ke kelurahan. Sampai saat ini kami masih dalam tahap penyelesaian administrasi, pendataan, menunggu juga data yang 1925 orang ini. Jangan sampai ada di kelurahan ini, ada di kelurahan ini, sudah ada dapat dari BST Kemensos, nanti ditinggal di kelurahan ini, nanti tumpang tindih dengan yang dari Pemda. Padahal kami sudah dipesan, aturan mengatakan tidak bisa double penerima untuk bantuan. Nah itu, jangan sampai ada tumpang tindih bantuan. Kemudian yang juga perlu saya sampaikan bahwa data penerima data keluarga miskin ini merupakan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang diolah oleh BPS melalui yang diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pusat di Jakarta. Dari sinilah data oleh kementerian-kementerian yang membutuhkan data kemiskinan diambil, termasuk Kementerian Sosial. Kuota data dan masyarakat miskin ini dilempar ke masing-masing kabupaten untuk selanjutnya diverifikasi dan validasi, dicari. Nah, itu. Diverifikasi, divalidasi dan diusulkan untuk mendapatkan program ke Kementerian Sosial. Sampai hari ini, dari 2010 sampai hari ini kami memverifikasi validasi data. Dari 14.285 awal keluarga miskin kuota yang diberikan oleh Kementerian Sosial, sampai hari ini yang kami verifikasi 1.521 kepala keluarga terverifikasi sebagai program Keluarga Harapan Kementerian Sosial. Kemudian 1.243 keluarga terverifikasi sebagai peserta perluasan program Keluarga Harapan. Jadi ada perluasan. Di April ini baru kita terima suratnya. Kemudian 4.886 keluarga terverifikasi sebagai peserta program Rastra dan BPNT. Nah, ini program ini bantuannya dalam waktu dekat akan di launching kartunya dan dibagikan ke masyarakat oleh BRI. Jadi masyarakat sudah punya kartu ATM sendiri, dananya ada di sana, ada kita Dinas Sosial cuma mengawasi pembagiannya saja. Kemudian 1.925 keluarga terverifikasi sebagai peserta program bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial yang sekarang untuk penanganan COVID ini. Itu totalnya 1.925.
Dan ya sudah saya sebutkan tadi, yang sudah terrealisasi 1570, kita masih menunggu 335 kepala keluarga lagi, di mana dananya akan ditransfer oleh Kementerian Sosial, mungkin lewat kantor pos, bisa saya lewat Bank Mandiri atau lewat BRI atau BNI atau Danamon, itu urusan Kementerian Sosial. Kita hanya mungkin dapat penyampaian dari bank-bank ini atau kantor pos bahwa dana sudah masuk di rekening ini atas nama ini. Kemudian dari total 14.285 sudah saya sebutkan angka-angka sebelumnya, 4.710 keluarga gagal terverifikasi karena beberapa sebab. Pertama, sudah meninggal. Yang kedua, tidak berdomisili lagi di Nabire. Kemudian berikutnya sudah pindah alamat. Kemudian alamat sudah tidak ditemukan. Atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Tidak bisa lagi dikategorikan sebagai keluarga miskin. Tidak lagi memenuhi syarat dari 14 kriteria yang saya sudah sebutkan itu. Sudah terpenuhi. Nah, ini sudah yang kita verifikasi 4.710. Tapi data penggantinya kita tidak bisa mencoret ini. Kita hanya bisa meminta data pengganti. Data penggantinya kita sudah selalu sampaikan kepada kelurahan kampung untuk mengusulkan pengganti lewat musyawarah kampung. Untuk selanjutnya kami usulkan ke Kementerian Sosial. Kota kita tetap 14.285 dan ini kemarin ada perubahan, ada peningkatan jadi 14.317 kalau saya tidak salah, terakhir yang keluar dari data. Karena ada pendataan yang ada kita punya pendataan baik dilakukan operator SIS-INJI namanya dari sini, ada juga dilakukan oleh operator keluarga harapan kita. Nanti ketemu di satu aplikasi. Ini masuk dari sisi lain, ini masuk nanti sisi ini juga nanti akan ketemu di satu aplikasi yang namanya SIS-INJI, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation. Nah, ini akan ketemu semua data-data ini, dan angka-angka yang sudah saya sebutkan tadi yang sudah terverifikasi dan tidak bisa terverifikasi akan ada di aplikasi itu. Untuk dana desa, mungkin lebih jelasnya bisa dipertanyakan lagi ke OPD yang bersangkutan, dalam hal ini mungkin DPMK. Saya kira untuk sementara juga saya mungkin bisa sampaikan untuk sementara ini, karena kami dari Dinas Sosial nantinya akan bertanggung jawab masalah pembagian bansos sembako APBD untuk pengamanan jaring pengaman sosial di Kabupaten Nabire pada 9 kelurahan. Saya bisa sampaikan sedikit bahwa data yang ada pada Dinas Sosial, data keluarga miskin yang ada pada Dinas Sosial, yang ada Kementerian Sosial, yang diberikan ke Dinas Sosial Kabupaten Nabire, bahwa di Bumi Wonorejo terdapat 276 keluarga fakir miskin. Ini saya sebut. Dari 276 keluarga fakir miskin ini, 102 sudah dapat bansos sembako, 44 dapat bansos tunai, kemudian peserta program PKH 141, totalnya 287. Artinya masyarakat miskinnya sudah terbantu semua dari Kementerian Sosial, sudah melebihi kuota dari
Jumlah penduduk miskin 276, yang terbantu penduduk di sana dari Kementerian Sosial sudah 287. Kalibobo 541 keluarga miskin. Nah, ini terlalu besar. Sehingga jumlah KPM penerima bansos sembako di Kalibobo ada 25. Jumlah yang menerima bantuan sosial tunai 50 orang. Jumlah PKH-nya 19. Dan jumlah total yang menerima bantuan dari 541 ini baru 94. Rendah sekali. Ini ada beberapa faktor juga kenapa sampai rendah angka yang menerima bantuan. Di antaranya kelengkapan data dari 541 ini masih tertolak dari aplikasi 6NG kita. Nah, jadi direncanakan nanti dari yang belum tercover, yang belum terbantu dari program-program Kementerian Sosial ini, tadi saya hanya berikan contoh Wonorejo dan Kalibobo. Wonorejo itu sudah kriterianya sudah memenuhi. Nah, jadi jumlah bansos Pemda untuk DTKS untuk keluarga miskin itu di Wonorejo sudah dianggap tidak ada. Tapi kita akan berikan bansos Pemda ini ke yang non DTKS, yang bukan keluarga miskin, tapi terdampak kehilangan pekerjaan di kelurahan itu, terdampak akibat COVID ini. Itu kita berikan kebijakan ke kelurahan nanti. Nanti ada dari tim, akan dirapatkan oleh tim, mungkin tim gugus kabupaten, bagaimana cara pembagiannya apa semua nanti akan dirapatkan melalui kepala distrik. Kita akan panggil semua kelurahan untuk rapat bagaimana teknis pembagian sembako nanti di kelurahan ini. Seperti Kalibobo tadi, Wonorejo sudah tidak ada jumlah KPM-nya, tapi di Kalibobo 447 KPM orang miskin yang harus dibantu. Ini kan kita prioritaskan karena memang dia sudah masuk dalam DTKS, sudah masuk dalam keluarga miskin, sangat miskin. Masuk dalam 14 kriteria itu. Totalnya ada 447 kepala keluarga. Ini harus dibantu. Selain itu, kita juga nanti akan siapkan yang non DTKS, yang bukan keluarga miskin tapi terdampak. Ada. Jadi kami masih menghitung terus, menunggu data dari Kementerian Sosial sampai 335 kepala keluarga ini bisa masuk datanya mungkin dalam 1-2 hari ini. Habis itu kami klopkan, data-data ini kami satukan, dan sudah bisa kami menghitung berapa kebutuhan sembako, paket sembako tiap-tiap kelurahan C distrik Nabire. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara. Silakan bila ada pertanyaan lagi disampaikan. Jadi ini merata kita bagi 1 ton, 1 kelurahan, 1 kampung. Untuk daerah-daerah yang sudah terdampak di area pandemi, di area zona merah, seperti distrik Nabire ini kita zona merah. Dia tempat penerima pemeriksaan saya swab apa semua, rapid testnya ada di distrik Nabire. Jadi kita anggap sudah masuk zona merah juga. 1 ton beras yang kami berikan awal boleh dipergunakan ke kriteria yang tadi yang saya sebutkan. Fakir miskin dengan keluarga miskin. Kalau beras ini habis, silakan kita siapkan lagi 1 ton, khusus di daerah zona merah ini, 1 ton lagi berikutnya dengan memasukkan data penggunaan sebelumnya. Ini beras ini sudah dipakai sama siapa, dibagikan kepada berapa, ya. Ini untuk daerah-daerah zona merah yang sudah ada pasien ODP, PDP. Pak Sekda sebagai ketua gugus COVID juga sudah sampaikan bahwa tiap kelurahan bisa mendapatkan akan dibagikan 2 ton. Ini betul.
Tapi kami minta ke kelurahan kampung, kelurahan-kelurahan yang ada di Nabire, di distrik Nabire. Kami juga ada pemeriksaan. Kami juga ada pertanggungjawaban. Jadi pada saat beras 1 ton yang kami distribusikan pertama kali itu habis, silakan masukkan permintaan, dilengkapi data-data penerima sebelumnya. Dan kami akan keluarkan sesegera mungkin. Beras tidak ada di kantor dinas sosial. Beras adanya di Bulog. Kita tidak korek-korek, tidak simpan di gudang dinas sosial. Adanya di Bulog. Masyarakat bisa cek langsung, adanya di Bulog. Yang sudah masuk dalam zona merah ini, seperti Manunggajaya. Kampung Manunggajaya itu sudah masuk wilayah zona merah. Kemudian Wanggar Makmur sudah masuk zona merah, sudah ada pasien positif di sana. Ini yang kita prioritaskan. Jadi ini sekali lagi ini cadangan beras kampung, cadangan beras kelurahan. Wah, saya mau bagi itu urusan kelurahan. Kalau dia mau bagi rata apa, yuk kita silakan. Tapi ini sekali lagi saya pesan, ini cadangan beras kampung. Besok mungkin belum, hari ini mungkin belum ada yang positif di kelurahan itu. Tapi besok mungkin sudah, lusa kita tidak tahu. Mudah-mudahan saya tidak ada. Tapi kalau ada dan mereka tidak bisa lagi keluar rumah karena karantina mandiri di dalam rumah, tidak bisa bersosialisasi lagi. Siapa yang kasih makan? Inilah fungsi beras itu. Untuk diberikan ke yang ODP, yang PDP yang sudah positif dan tidak bisa keluar rumah dalam pengawasan, tidak bisa kontak dengan siapapun. Kita siapkan beras itu di kelurahan. Tidak usah dinas sosial pergi cari satu-satu. Jadi ada kami titipkan di kelurahan, ada kami titipkan di kampung. Pada saat ada pasien ODP, PDP di sana yang sudah tidak bisa kontak keluar rumah apa semua, silakan dibagikan. Dan ini sangat dipahami oleh Kepala Desa Manunggaljaya yang sudah lebih dulu masuk dalam wilayah zona merah dan ada warganya yang sudah positif. Beliau sangat-sangat berterima kasih dengan adanya beras ini, karena warganya itu sudah tidak bisa kontak keluar. Sehingga dengan adanya beras ini, masyarakat yang sudah ODP, PDP yang ada di Manunggajaya bisa terbantu. Jadi bukan untuk dibagi-bagi sama, boleh dibagi dengan kriteria 14 kriteria itu yang sudah kehilangan mata pencaharian. Mungkin bisa dimengerti. Kita cadangkan beras, jangan sampai besok atau lusa ada di wilayah itu yang kena ODP, yang jadi ODP, PDP dan tidak bisa lagi keluar bersosialisasi. Inilah yang harus kita bantu, kita utamakan dengan adanya cadangan beras ini. Loh, mana bantuan-bantuan sembako Pemda dana desa apa semua? Tunggu. OPD, tim gugus COVID dan lain-lain masih menghitung angka-angka. Ini hanya beras cadangan. Beras cadangannya kalau dibagi-bagi, itu kan kebijakan dari lurah, tapi bukan beras untuk yang seharusnya dibagi-bagi. Ini beras cadangan. Kalau sudah habis dibagi dan ada PDP di situ, siapa lagi yang bertanggung jawab kasih makan? Beras sudah kami drop ke kampung kelurahan untuk mengantisipasi adanya ODP, PDP yang tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa belanja keluar, tidak bisa makan. Kita siapkan beras duluan. Kekurangannya mungkin apa pendukungnya nanti setelah ada laporan langsung dari pemerintah tingkat bawah, dari kelurahan, dari RT, bahwa ada kekurangan lagi begini. Yang penting beras ada dulu. Kami diikat oleh aturan edaran surat KPK bahwa yang berhak mendapatkan bantuan di Kabupaten Nabire didasarkan atas BNBA. Dibagi bantuan ini berdasarkan BNBA, by name, by address.
alamat, nama dan penerima harus sama. Ini dia akan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Nabire dan kartu keluarga. Saya orang Dogiai, saya orang Pania ada di Nabire. Itu urusannya tanggung jawab dari kabupaten masing-masing. Untuk ya mungkin ada perwakilannya di sini, mendata di sini juga warganya. Sementara Nabire juga di tempat lain mungkin begitu. Itu. Jadi kita diikat oleh aturan bahwa yang berhak mendapatkan bantuan untuk di Nabire dibagi sesuai BNBA, by name by address. Sekali lagi, untuk Kementerian Sosial, ingat, Kementerian Sosial ini bekerja untuk orang miskin. Untuk Kementerian Sosial, melalui wakilnya di daerah sini yaitu Dinas Sosial, terfokus ke penanganan fakir miskinnya. Setelah fakir miskin ini teratasi seperti data yang saya sebutkan, saya contohkan tadi untuk Kalibobo, kita siapkan lagi paket untuk yang tadi, yang seperti tadi untuk DTKS, penduduk Nabire, kehilangan mata pencarian apa semua, kriteria ini nanti akan kita bicarakan lagi dalam rapat, dan kita nanti akan panggil kelurahan-kelurahan ke lurah, bagaimana kriteria menurut mereka, ini kita sepadukan semua, lalu kita sampaikan ke masyarakat. Tapi untuk Dinsos sendiri, Kementerian Sosial sendiri, itu keluarga miskin kita punya. Yang dahulu. Iya. Sama, pada saat pembagian sembako Pemda nanti, keluarga-keluarga miskin yang belum mendapatkan ini mungkin saya ulangi lagi, keluarga miskin yang 14 kriteria tadi itu, tolong itu disosialisasikan, disampaikan, ini loh keluarga miskin ini, yang memang dia punya tingkat kehidupan dia paling di dasar, paling di bawah, tidak ada lagi, ini sudah yang harus kita perhatikan dulu saat-saat COVID ini. Prasejahtera. Kita tidak ada keluarga miskin di Nabire, yang ada keluarga prasejahtera. Itu sudah kriterianya tadi. Barulah, tapi tetap kita siapkan paket-paket reguler juga untuk yang tadi disebutkan, yang non PNS, yang kehilangan pekerjaan, nanti ada di kelurahan. Bagaimana teknis nanti akan kita rapatkan dengan lurah, bagaimana teknis pembagiannya, persyaratannya apa, nanti akan ada. Dinsos hanya menyiapkan paketnya saja. Paket dan pendistribusian ke kelurahan kampung. Teknisnya nanti akan dibicarakan lewat tim. Cadangan beras pemerintah itu bukan yang bagi-bagi sembako, bukan. Ini cadangan beras pemerintah, cadangan beras yang diberikan ke kampung untuk mengantisipasi masyarakat yang sudah terkena COVID dan tidak dapat bersosialisasi. Ini yang harus dikasih makan. Bukan untuk bagi sembako yang seperti pesan Jokowi begini semua biaya bukan. Ini cadangan beras pemerintah, dan kami didesak oleh Kepala Dinas Provinsi agar semua dinas-dinas sosial yang ada di Provinsi Papua mengeluarkan cadangan berasnya dan membagi ke masyarakat, utamakan masyarakat miskin di daerah-daerah yang sudah masuk dalam zona merah COVID-19. Ini yang disampaikan baik oleh Kementerian Sosial ataupun dari provinsi. Keluarkan cadangan beras pemerintah untuk bagi ke masyarakat miskin. Ya sekali masyarakat miskin. Itu bos. Yang terdampak COVID-19, yang sudah ada jadi ODP, yang sudah ada jadi PDP, di daerah-daerah pandemi, ini yang kita prioritaskan untuk makan.